ini udah bisa. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan dengan PowerPoint-nya, dan sekarang saya beralih ke JPEG yang saya share screen. Saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Muhammad Teguh Roniardi, biasa dipanggil dengan Teguh. Saya sekarang bertugas di SDN Sukamaju 03 Kecamatan Cigudeg, mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun sekarang. Sebelumnya saya bertugas mengajar di SDN Cilubang 01 dari tahun 2009 hingga tahun 2021. Saya di SD Sukamaju 03 mengajar kelas 6 dan sekarang sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Nah, dan saat ini saya sedang mendiseminasikan apa yang telah saya dapatkan, berbagi dengan teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru yang hebat, berbagi tentang khususnya modul 1.4 ini. Dalam modul ini yaitu modul 1 yang berjudul tentang paradigma dan visi guru penggerak, terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama itu modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, yang akan saya jelaskan yaitu tentang modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Sebelum saya memasuki modul, mungkin saya akan menjelaskan sedikit sharing pengalaman saya tentang apa sih guru penggerak itu. Guru penggerak yaitu semacam pelatihan yang dikhususkan kepada guru, bukan hanya saja guru SD tetapi guru SMP dan SMA. Nah, di dalamnya ini terdapat berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan secara online ataupun offline. Secara online belajar seperti saat ini, dan biasanya menggunakan sistem LMS. Nah, di dalam LMS ini terdapat beberapa bahan bacaan dan tugas. Bahan bacaannya seperti modul-modul dan video-video. Adapun tugasnya itu terdiri dari tugas mandiri dan tugas kelompok. Dan selain dari materi dan tugas, nanti ada juga pretest dan posttest. Setelah itu ada juga tentang pertemuan virtual melalui Gmeet. Nah, ini dibagi menjadi beberapa bagian juga. Ada tentang pertemuan Gmeet secara kelompok kecil kita, tentang presentasi kelompok, dan penjelasan dari fasilitator. Dan ada lagi satu lagi elaborasi pemahaman, yaitu narasumbernya berasal dari kegiatan ini dilaksanakan secara menyeluruh Jawa Barat. Nah, setelah itu nanti akan ada aksi nyata. Nah, aksi nyata ini seperti yang saya lakukan ini. Setiap modul 1.1 ada aksi nyata, 1.2, 1.3, dan 1.4 itu ada aksi nyata. Nah, ini agenda-agenda yang akan kita laksanakan. Kompetensi lulusan dan capaian umum untuk modul 1.4 ini. Nah, sebelum kita memasuki modul, biasanya dalam guru penggerak itu ada pertanyaan pemantik. Nah, ini juga bisa dilaksanakan oleh kita dalam dunia pendidikan. Nah, pertanyaan pemantik ini sepertinya sudah sering kita laksanakan sebelum kita kegiatan mengajar ya pada peserta didik kita.
Hanya saja mungkin kita baru mengetahui tentang konsep ini. Nah, pertanyaan pemantik ini tujuannya untuk peserta didik kita atau kita sendiri yang akan belajar menjadi menggali, mengeksplor apa yang akan kita hadapi atau materi apa yang akan kita hadapi ke depannya. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik yang ada untuk kita mengenai bahasan yang akan kita hadapi ke depannya. Nah, yang pertama itu hukuman, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapatkah meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini Bapak Ibu mungkin saja ada yang setuju atau tidak setuju. Nah, ini tergantung dari konsep cara berpikir kita. Nah, tapi untuk saat ini berkaitan dengan materi yang saya akan laksanakan dan bahasan-bahasan yang kemarin telah dibahas oleh para narasumber, bahwasanya untuk saat ini hukuman memang dapat mendisiplinkan anak, tetapi tidak semua hukuman juga berdampak positif kepada anak-anak. Nah, bahkan itu akan menimbulkan efek jangka panjang yang bisa mempengaruhi pertumbuhan mental dan emosional anak. Bahkan saat ini kata-kata negatif atau kalimat negatif seperti hukuman kemarin-kemarin diganti dengan reward. Nah, reward juga untuk saat ini berdampak kurang baik kepada anak karena itu akan menimbulkan motivasi eksternal yang nanti akan dibahas pada bahasan selanjutnya. Nah, untuk hukuman pada mungkin kalau saya pribadi atau mungkin pada zaman kita ini hukuman dari kita sekolah itu memang sudah tidak aneh ya Pak, ya Bu. Seperti mungkin ada yang pernah dipukul oleh penggaris kayu oleh guru kita, atau mungkin dilempar oleh penghapus papan tulis, atau dijemur di lapangan, atau hukuman-hukuman yang lainnya. Mungkin pada saat kita masih sekolah itu hal yang tidak aneh, dan mungkin pula ketika kita melaporkan hal tersebut kepada orang tua kita, malah yang ada kita malah ditambah hukuman oleh orang tua kita. Nah, tetapi tidak untuk zaman sekarang. Bahkan untuk zaman sekarang ketika kita menghukum, bahkan atas dasar hukuman emang anak tersebut yang salah, ketika anak tersebut tidak terima dan melaporkan ke orang tua, ada kemungkinan juga orang tua tidak terima dan maka akan melaporkannya kepada pihak-pihak tertentu. Dan bahkan sampai saat ini mungkin ibu bapak masih suka mendengar bahwa ada guru yang sampai dipenjarakan karena kasus hukuman atau kekerasan terhadap anak, yang mungkin saja kalau memang dilihat dasarnya itu anak yang salah. Nah, jadi terlepas dari semua hal yang benar atau yang salah tersebut, untuk saat ini kita dianjurkan untuk tidak menghukum anak, tetapi kita nanti akan dijelaskan tentang apa itu restitusi. Nah, jadi membuat anak itu ketika yang bersalah menyadari tentang kesalahannya, dan mudah-mudahan dengan melakukan kegiatan segitiga restitusi nanti anak bisa tersadar
karena pemikiran dirinya sendiri yang disebut dengan motivasi intrinsik, bukan karena motivasi dari luar atau karena keterpaksaan. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini bisa ada yang setuju atau tidak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini yang tadi saya bahas. Ini ketika anak selalu dikasih reward, selalu dikasih penghargaan, kemungkinan nanti dia melakukan sesuatu karena ada maunya, bukan karena memang ingin berhasil atau sukses dari diri sendiri, tetapi karena memang dia mengincar hadiah, mengincar sesuatu yang kita mau berikan seperti reward atau penghargaan lainnya, walaupun hanya berbentuk kalimat ataupun barang. Nah, ini adalah topik dalam eksplorasi konsep untuk saat ini, yaitu tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Restitusi ada 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi. Nah, ini yang akan saya bahas untuk pertemuan kali ini, dan ini termasuk semuanya ini dalam modul 1.4. Nah, ini saya kasih gambaran tentang perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Nah, ini ada A dan B, seperti kita dan teman kita. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala upaya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa saja membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja hal-hal yang perlu dilakukan agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, ini perubahan paradigma, teori kontrol pilihan, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah beberapa ilusi. Nah, ini adalah siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol pada diri kita sendiri. Apakah kita sendiri yang bisa mengontrol atau orang lain? Nah, ini adalah stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Nah, ini teori kontrol atau teori pilihan. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau menang. Nah, ini adalah teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Di sini mungkin banyak sekali teori-teorinya, tetapi di atasnya ini ada yang warna biru. Nah, ini yang apakah Anda tidak bisa mengontrol orang lain?
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, tentu ini jelas bahwa sebenarnya yang bisa mengontrol bukanlah orang lain tetapi diri kita sendiri. Orang lain hanya bisa memberi kita kritik, saran atau masukan, dan sedangkan yang memutuskan atau yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Nah, ini makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini teori motivasi yang tadi saya bilang tentang motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, yaitu motivasi ekstrinsik itu biasanya untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau reward, baik berupa barang ataupun kalimat-kalimat pujian. Nah, sedangkan motivasi intrinsik itu untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya itu model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru terhadap peserta didik kita nih. Ada 5. 1. Sebagai penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. Dan 5. Manajer. Nah, yang terakhir itu realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang tentang disiplin. Mungkin dari Bapak Ibu, aduh ini error lagi nih. Mohon tunggu sebentar ya Pak, Bu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu mohon maaf atas gangguan teknisnya. Sebentar ya Pak, Bu. Ya, sambil menunggu tentang hal-hal yang sambil menunggu laptop saya kembali bersahabat. Nah, mungkin saya akan bercerita sedikit tentang guru penggerak. Guru penggerak itu yang namanya juga ya penggerak, berarti sesuai dengan motonya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, ini nih, mungkin kalau untuk tergerak, saya sudah tergerak. Bergerak memang kita guru harus selalu bergerak, dan yang paling sulit itu yang nomor 3, menggerakkan. Nah, ini walaupun memang kita sebagai guru sudah memenuhi tugas dan tupoksi kita sebagai guru, yaitu mengajar dan mendidik, tetapi alangkah baiknya apabila kita tergerak untuk selalu bergerak mengikuti kodrat zaman, mengembangkan potensi kita ya. Setelah hal tersebut kita mampu laksanakan, selalu mengembangkan diri kita. Nah, diharapkan dalam pendidikan guru penggerak ini kita mampu menggerakkan ekosistem pendidikan kita. Ya, baik dari ekosistem pendidikan di tingkat sekolah, mungkinnya bisa menggerakkan guru-guru kita yang mungkin tadinya agak cuek terhadap perubahan zaman, terhadap peningkatan profesionalismenya. Nah, mungkin kita bisa membantu atau menggerakkan mereka untuk lebih ikut tergerak dalam meningkatkan profesionalismenya. Bukan hanya di sekolah saja, di gugus juga dan di tingkat kecamatan. Nah, kita harus ikut berpartisipasi, bergerak, bersinergi dengan para guru-guru yang lain. Nah, ini
Nah ini teori motivasi perilaku manusia yang tadi dikatakan oleh saya, motivasi eksternal dan motivasi internal ya. Yang lebih baik itu motivasi internal, tujuannya itu disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara ya. Banyak sekali dalam guru pendidikan tentang filosofi, bahkan filosofi Ki Hajar Dewantara itu menjadi bab yang diutamakan dalam 1.1 ya. Nah ini saya nyari yang ini, yang tadi yang saya bahas itu apa itu restitusi ya. Sekarang itu bukan tentang menghukum atau dihukum atau hal-hal negatif, bahkan sekarang peraturan tata tertib pun dianjurkan untuk tidak menggunakan kalimat negatif seperti jangan terlambat datang sekolah. Nah itu kan kalimat negatif. Nah harus dirubah menjadi kalimat positif seperti datang tepat waktu. Nah seperti itu. Nah sekarang pun hukuman digandrungi harus bukan dihilangkan sih ya, tapi diminimalisir. Nah ini adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka. Nah ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini adalah perbedaan-perbedaannya. Seperti yang pertama itu untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Berbeda dengan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi itu restitusi merupakan pilihan. Nah yang selanjutnya itu tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang. Nah ini lanjut aja langsung ke ciri-ciri restitusi ya, ada 9. 1. Bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dari restitusi ini tidak ada kekerasan di dalamnya, mungkin hanya berdialog, hanya mendekatkan diri kita kepada siswa dengan mengambil hati mereka. Jadi sehingga mereka menyadari apa yang mereka lakukan itu salah, sehingga timbul motivasi internal mereka untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Keyakinan kelas. Sekarang untuk mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini mengapa kita memiliki peraturan, karena untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan kelas. Nah nanti dari setiap ini muncul nih, dari awal peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, lingkungan positif, dan akhirnya menjadi budaya positif. Sekarang itu diawali dengan peraturan kelas. Nah ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Mungkin akan dilewat aja ya Pak.
Nah, ini tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Menurut teorinya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu tentang kebutuhan hidup, rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima, tentang penguasaan atau kebebasan, dan atau kesenangan. Nah, dari kelima hal ini biasanya apa yang mendasari anak-anak kita melakukan kesalahan. Nah, dari restitusi ini kita menggali dan mencari kenapa mereka melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak benar. Kita ajak mereka untuk mengobrol dan bercerita masalah-masalah mereka, apa yang mendasari mereka melakukan kesalahan tersebut. Nah, mungkin ini karena mereka melakukan kesalahan karena misalkan kurangnya rasa kasih sayang atau kurangnya rasa diterima oleh teman-teman mereka di kelas sehingga mereka melakukan kesalahan. Mungkin saja kan bisa seperti itu, atau rasa kasih sayang yang mereka terima itu di rumahnya, di keluarganya berkurang sehingga mereka mencari perhatian di sekolah, atau mereka melakukan kesalahan karena untuk iseng seperti membuli dengan dasar kesenangan atau iseng ya. Nah, ini yang harus kita laksanakan sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru untuk mengontrol murid kita. Nah, bahwa di atasnya juga ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses. Nah, yang menjadi identitas gagal itu ada 2, tentang penghukum atau pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya 5 posisi kontrol selanjutnya itu yang kita sukses itu apabila kita menjadi seorang teman atau pemantau kepada murid-murid kita. Nah, yang terakhir itu posisi kontrol yang dari diri sendiri, kontrol diri itu yang identitas berhasilnya itu yaitu manajer. Ini ada untayan-untayan kalimatnya. Mungkin salah satu contoh garis besarnya seperti ini, seperti guru berbuat dalam posisi kontrol yang penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu hal yang nanti akan selalu teringat dalam pikirannya, menjadi dalam benak negatif kepada kita sebagai guru oleh peserta didik kita. Membuat rasa bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa. Nah, itu mungkin jadi anak menjadi lebih tertekan. Lalu bagaimana kita mengontrol anak didik kita dengan yang baik? Nah, ini ada 3 nih. Kita sebagai teman mereka, kita sebagai pemantau mereka, atau kita sebagai manajer mereka. Tentu saja setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Nah, kita bisa melakukan posisi kontrol ini tergantung kepada karakter peserta didik mereka ya. Tapi yang bagus itu di antara 5 ini yang 3 ini tentang, yaitu menjadi teman, pemantau, atau manajer. Dan kalau untuk penghukum atau pembuat rasa bersalah mungkin itu pilihan terakhir. Nah, ini tentang segitiga restitusi yang akan sebagai ganti hukuman. Jadi apabila mereka melakukan kesalahan atau kenakalan atau apalah hal-hal yang negatif, nah kita bisa melakukan restitusi ini. Nah, restitusi ini namanya juga segitiga, berarti ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi kebutuhan, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinan maksudnya keyakinan kelas ya. Seharusnya kan kita membuat peraturan kelas ya dari awal tahun pembelajaran. Nah,
Untuk saat ini peraturan kelas dibuat menjadi kesepakatan kelas. Jadi bukan tata tertib untuk saat ini. Tata tertib kan hanya 100% dibuat oleh pihak sekolah atau guru yang harus dilaksanakan oleh semua pihak, baik murid ya. Apabila tata tertib murid ya harus dilaksanakan oleh murid. Nah, tetapi sekarang ini ada yang namanya tentang keyakinan kelas. Nah, ini berawal dari kesepakatan kelas. Jadi hal-hal apa saja yang boleh dilaksanakan, hal-hal apa saja yang tidak boleh dilaksanakan di kelas kita. Nah, ini tergantung dari kesepakatan kelas kita antara kita dan murid. Nah, ketika ada yang melanggar atau tidak melaksanakannya, maka itu termasuk dalam kategori kesalahan ya, tetapi kita tidak menghukumnya, tapi diawali dengan melaksanakan restitusi ini. Nah, seperti apa sih segitiga restitusi ini? Hal apa saja yang harus dilaksanakan? Nah, yang pertama ini menstabilkan identitas. Seperti yang di awal saya bilang, lakukan dialog untuk misalkan kita sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, posisikan kita, stabilkan identitasnya. Maksudnya apa dalam menstabilkan identitas? Nah, seperti contoh pada kalimat di bawah ini. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ketika anak salah kan kadang suka di dalam dirinya itu kekhawatiran atau merasa gagal. Nah, maka untuk menghilangkan hal negatif itu kita harus melaksanakan. Selanjutnya itu validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang? Yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi. Nah, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Munajat. Saya salah satu guru di SDN Cipayung 02, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Setelah saya menyimak pemaparan mengenai budaya positif dari Bapak Teguh Royadi, saya menyadari bahwasanya posisi guru yang baik adalah posisi sebagai control manager. Saya berharap kita sebagai guru kedepannya dapat menerapkan posisi control manager dalam menyelesaikan masalah-masalah murid yang dihadapi